Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Hidayati Batubara, NIM 011212110002 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hadis tematik dakwah, yaitu lebih tepatnya hadis maudhu'i untuk memenuhi tugas mata kuliah tematik dakwah dan komunikasi. Secara epistemologi, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau yang belum terperinci. Nah, bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, dalam proses memahami dan menyingkap makna hadis, diperlukan suatu cara dan teknik-teknik pemahaman serta eksplorasi maksud sebuah dari hadis agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Nah, berdasarkan hal ini, tentunya para ulama syarah hadis menggunakan beberapa metode untuk memahami makna dan kandungan hadis metode dari tersebut. Nah, metode tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode mukaron, dan metode maudhu'i. Nah, sebelum kita ke pembahasan metode maudhu'i, atau ada baiknya kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya pengertian hadis ini. Nah, secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan ataupun percakapan yang dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian kita masuk kepada metode memahami hadis. Metode yang pertama yaitu tahlili, metode yang kedua yaitu ijmali, yang ketiga yaitu mukaron, dan yang keempat yaitu maudhu'i. Nah, karena yang kita bahas kali ini adalah metode maudhu'i, maka langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar metode memahami hadis. Teman-teman sekalian, kita semua pasti tahu bahwa segala sesuatu itu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Apa sih maksud dari hal tersebut? Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis tersebut bisa diketahui, bisa dipahami ataupun dimengerti, dan kemudian tentunya yang paling pentingnya itu diamalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian metode pemahaman atau metode memahami hadis. Nah, metode menurut KBBI adalah cara yang teratur, berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud ataupun untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan yang ditujukan. Kemudian pemahaman berarti pengertian, pikiran atau pandangan, mengerti benar atau tahu tentang suatu hal. Kemudian jika digabungkan, metode memahami hadis berarti menurut Arifuddin Ahmad, metodologi memahami hadis berarti teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi konseptual, dan intersektual. Kemudian lanjut prinsip memahami hadis. Yang pertama yaitu jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memahami hadis dengan cara tematik ataupun maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Nah, kemudian kita masuk kepada metode maudhu'i. Secara bahasa, maudhu'i merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah ataupun pokok permasalahan. Kemudian pengertian maudhu'i secara terminologi yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan juga pengkajian dalam masalah tertentu.
bagaimana dengan menurut para ahli? Nah, yang pertama itu menurut Mustafa Muslim, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik dan tujuan tertentu. Kemudian menurut Al-Farmawi, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik, kemudian disusun sesuai dengan asbabul wurud al-hadis dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan tentang masalah tertentu. Kemudian menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang menyangkut aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya saja, atau salah satu dari hal tersebut. Kemudian ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu. Yang kedua, memahami makna ataupun isi dari masing-masing hadis yang akan dibandingkan. Kemudian ketiga yaitu memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian ada unsur-unsur metode tematik. Unsur yang pertama yaitu topik, unsur yang kedua yaitu mengumpulkan, kemudian mengkaji, dan yang terakhir yaitu memilih. Topik ini maksudnya menentukan topik atau judul yang akan dikaji dalam suatu tematik hadis. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang dibahas, kemudian melakukan pengkajian atau pensyarahan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang terakhir yaitu memilih aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema dari hadis tersebut. Kemudian langkah-langkah pengkajiannya itu, yang pertama tentukan terlebih dahulu tema yang pastinya, kemudian mengumpulkan hadis yang setema dan kategorisasikan berdasarkan asbabul wurudnya. Kemudian yang keempat yaitu ihtibar dengan sanad, yang kelima penelitian kualitas perawi, yang keenam penelitian isi ataupun matan dari tentang adanya cacat atau ilat dalam sebuah hadis, kemudian mempelajari term-term yang serupa dan membandingkan berbagai syarah hadis yang telah dikumpulkan tadi serta melengkapi dengan ayat-ayat pendukung hadis, dan kemudian menyusun hasil penelitian. Setelah hasil penelitian disusun, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang suatu hadis dan dikaji. Kemudian apa sih kelebihan dari metode maudhu'i? Yang pertama yaitu memperlihatkan keragaman lafal ataupun redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis secara dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data tersebut. Kemudian yang kedua itu dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, tentunya para analisis dengan pendekatan maudhu'i dapat menemukan makna jama'i atau kulli dalam sebuah hadis. Kemudian yang terakhir yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Maksudnya pemahaman ini menjadi sempurna dan tidak akan terpisah. Nah, hal ini akan menjadikan tolak ukur pandangan hadis terhadap suatu permasalahan. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari metode hadis maudhu'i yaitu metode ini memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan dan membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya saja. Nah, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.